Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah yang telah saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai media promosi kuliner nasi cikur di Tasikmalaya. Saya, Putri Quratul Ain dengan nomor pokok mahasiswa 22165-129 dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, abstrak. Media sosial atau media baru adalah media yang menawarkan interaktivitas yang memungkinkan setiap pengguna media baru untuk memilih informasi apa yang dapat dikonsumsinya. Salah satunya adalah TikTok. Pengguna media sosial oleh TikTok di masa pandemi COVID-19 tidak terpisahkan dengan tujuan penggunaannya sebagai media hiburan, dan juga memiliki tujuan khusus sebagai media periklanan yang membantu pengguna menghasilkan pendapatan dan digunakan sebagai titik awal untuk berbisnis. Saat ini, platform media sosial seperti TikTok adalah aplikasi yang diunduh sebanyak 63,3 juta kali pada tahun 2020 dan negara dengan unduhan aplikasi terbanyak adalah Indonesia. Peneliti menyimpulkan bahwa TikTok merupakan sarana periklanan yang efektif karena TikTok memiliki jumlah pengguna yang banyak serta memiliki fitur iklan TikTok untuk mengoptimalkan distribusi konten. Selanjutnya, pendahuluan. Di masa ini, perkembangan teknologi informasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penggunaan teknologi informasi harus diimbangi dengan penerapan sistem informasi. Bisnis dapat menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka dengan cara yang terbaik. Salah satunya adalah platform TikTok adalah aplikasi TikTok di tahun 2020 ini yang berkembang pesat dan menjadi budaya baru di Indonesia. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, media sosial adalah sarana di mana konsumen dapat berbagi teks, gambar, video, informasi, audio satu sama lain dengan bisnis, dan sebaliknya. Teknologi sangat bergantung pada masyarakat. Media sosial merupakan salah satu teknologi yang sering digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menggali informasi yang sedang tren saat ini. Meningkatnya belanja online akibat COVID-19 mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli suatu produk secara tidak langsung. Di sisi lain, penjualan online justru meningkat selama pandemi COVID-19. Berdasarkan data analitik dan advertising, Febrianto 2020 mengklaim bahwa toko online menggunakan aplikasi yang saat ini sedang berkembang 300% mengalami pertumbuhan lebih dari 400% menurut penelitian Nielsen 2020 ini. Sekitar 30% konsumen berencana berbelanja online dan lebih sering dari biasanya. Pertumbuhan belanja online telah menyebabkan peningkatan dalam pengiriman barang. Perusahaan yang menawarkan jasa pengiriman barang menunjukkan peningkatan aktivitas pengiriman barang hingga 80%. Didominasi oleh transaksi e-commerce, keberadaan layanan ojek listrik kini mengalami penurunan permintaan. Hanya sekitar 60-70% difokuskan pada pelayanan pemesanan dan pesan antar makanan. Untuk kajian pustaka, yang pertama ada media sosial. Dapat disimpulkan bahwa media sosial yaitu sebuah medium di internet yang memungkinkan penggunanya untuk mempresentasikan diri, bekerja sama, serta berbagi komunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual, menurut Nasrullah 2015. Yang kedua, promosi. Menurut Rangkuti 2009, promosi dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan memberitahukan keberadaan produk tersebut serta memberi keyakinan tentang manfaat produk tersebut kepada pembeli. Yang ketiga, ada indikator-indikator yang digunakan dalam promosi online. Menurut Rangkuti 2009, indikator yang digunakan dalam promosi secara online adalah iklan, sales promotion, public relation, direct marketing, dan personal selling. Untuk metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, yang mempelajari populasi dan sampel tertentu. Mengumpulkan informasi melalui instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang tujuannya adalah untuk memverifikasi hipotesis yang telah ditetapkan, menurut Sugiono 2019. Adapun metode kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni metode penelitian yang didasarkan pada filosofi
positivisme, yang menekankan pentingnya yang diteliti dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Metode deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian saya. Untuk slide berikutnya, populasi. Populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan yang terdiri dari objek atau subjek dengan sifat dan sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan setelah itu ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan objek alam lainnya. Populasi juga bukan hanya jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi mencakup semua sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Populasi dari penelitian ini adalah penduduk Tasikmalaya. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam artikel ini. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian dengan pengumpulan data yang bersumber dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal, serta literatur dan referensi lainnya yang sesuai dengan penelitian, baik penelitian terdahulu maupun penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, dari TikTok. Dengan mengambil sampel untuk dijadikan bahan patokan dalam melihat respon masyarakat tentang video TikTok yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk selanjutnya ada analisis dan hasil. Menurut hotsuite.com, aplikasi TikTok diunduh sebanyak 1,65 miliar kali dan dipasang di perangkat elektronik sebanyak 738 juta kali pada tahun 2019. Ini pertanda TikTok menjadi aplikasi media sosial yang populer dan terus berkembang. Pengembangan aplikasi TikTok menawarkan kesempatan kepada pengusaha atau pemasar untuk menerapkan personal branding atau mempromosikan produk mereka. Nah, untuk di slide ini ditampilkan beberapa akun TikTok yang mempromosikan nasi cikur. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memberikan respon berupa like, komen, dan bagikan pada unggahan video yang membuat video tersebut dengan cepatnya tersebar dan diketahui banyak orang untuk mendapatkan informasi yang diberikan. Pada gambar di atas, akun TikTok tersebut mengunggah video pada saat menyantap nasi cikur. Dengan begitu, nasi cikur dapat diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya pembahasan. Kegiatan promosi yang dilakukan Siliwangi Food melalui akun TikTok yang dibuat oleh mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap video story yang diunggah beberapa konten kreator di aplikasi TikTok tentang makanan khas Tasikmalaya, yaitu salah satunya nasi cikur, dan dibarengi dengan cerita asal-usul nasi cikur serta cita rasa dari nasi tersebut. Dengan begitu, ekonomi kreatif seperti nasi cikur dapat dijangkau oleh banyak masyarakat atau pelanggan sesuai dengan lokasi yang dijelaskan dalam video TikTok yang diunggah. Terlebihnya, memberikan dampak peningkatan penjualan pada ekonomi kreatif yang ada. Salah satu media promosi inilah yang dapat mengangkat ekonomi kreatif yang ada di kota Tasikmalaya. Untuk slide terakhir penutup, teknologi canggih yang digunakan pengembang aplikasi TikTok memperkenalkan model algoritma proses yang berbeda dengan media sosial lainnya. Pengguna disajikan video yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan minat pengguna. Selain itu, pengguna diberikan kebebasan untuk membagikan video yang dilihatnya di TikTok dengan berbagai cara dan mudah dilakukan. TikTok telah menjadi media pemasaran yang efektif karena Indonesia adalah pengguna aplikasi TikTok terbesar di dunia. Aplikasi TikTok mudah digunakan dan aplikasi TikTok ini adalah salah satu media sosial yang saat ini itu banyak digunakan oleh generasi milenial. Banyak juga digunakan oleh para selebritis untuk mengajak orang mengikuti idolanya dan fitur unik iklan TikTok yang bisa menjangkau pasar lebih luas. Baik, untuk pemaparan isi dari artikel ilmiah saya cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.